Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika dalam pikiran teman-teman ada pertanyaan tentang Ramadan tahun ini, misal bertanya tentang apakah ngabuburit, buka bersama, tarawih, takbiran, dan lain-lain sebagainya sampai Idul Fitri, apakah masih bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya? Jika punya pertanyaan seperti itu, silahkan simak video ini, karena saya akan sharing sedikit tentang surat edaran Menteri Agama yang membahas tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Oke, di sini saya akan membacakan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020. Teman-teman bisa download untuk detailnya ya di Google. Surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 ya. Dan di video ini saya ingin sharing sedikit membacakan poin pentingnya saja pada teman-teman agar bisa dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama, tentu saja untuk kebaikan bersama. Setidaknya dalam panduan pelaksanaan ibadah ini ada 17 poin ya. Namun nanti ada beberapa kejanggalan, nanti kita diskusikan bersama atau dibahas bersama di kolom komentar. Yang poin pertama dari 17 itu adalah tentang umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi di musim corona ini, di Ramadan kali ini tetap kita wajib berpuasa. Yang kedua adalah sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu. Jadi sahur on the road atau buka bersama di tempat-tempat ya kayak warung makan itu sudah nggak boleh, jadi tetap di rumah sahur dan bukanya. Yang ketiga, sholat tarawih dilakukan secara individual, jadi sholat tarawih pun tidak dilakukan di masjid dan musola, tapi tetap dilakukan di rumah secara individu atau keluarga inti di rumah berjamaah ya. Kemudian poin nomor 4, tilawah dan tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing. Jadi yang punya kebiasaan setiap habis isya atau habis tarawih melakukan tadarus Al-Quran bersama di masjid dan musola untuk Ramadan kali ini kemungkinan tidak bisa ya, menurut surat edaran ini tidak bisa, yakni harus dilakukan di rumah. Oke, yang kelima, buka puasa bersama ya, baik yang dilaksanakan di lembaga pemerintahan, swasta, masjid, musola ditiadakan. Jadi buka bersama benar-benar tidak bisa dilaksanakan di Ramadan tahun ini. Kemudian nomor 6 ada peringatan nuzul Al-Quran yang digelar secara besar-besaran, misalnya pengajian akbar itu tidak bisa dilakukan di Ramadan tahun ini. Nomor 7, tidak melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid, jadi tidak boleh iktikaf di masjid. Kemudian nomor 8, pelaksanaan Idul Fitri yang biasa dilakukan di masjid atau di lapangan sementara ini tidak bisa dilaksanakan, dan kalaupun nanti ada kemungkinan dilaksanakan, kita menunggu fatwa MUI dan keputusan pemerintah tentunya. Kemudian poin nomor 9, agar tidak melakukan salat tarawih ya, yang keliling atau tarling dan takbiran keliling dan juga pesantren kilat. Jadi teman-teman di luar sana yang biasa mengadakan semacam pesantren kilat di sekolah-sekolah udah nggak bisa tahun ini ya, kecuali itu dilaksanakan secara online. Dan kejanggalannya di surat edaran ini adalah setelah poin 9, poin 10 dan 11 itu nggak ada ya, jadi nggak tahu ini kurang teliti atau seperti apa, nanti didiskusikan di kolom komentar silahkan. Intinya setelah poin 9 ini langsung poin 12. Nah, isi dari poin 12 adalah silaturahmi halal bihalal dilakukan lewat medsos ya atau video call. Jadi tidak bisa seperti dulu kumpul satu RT, satu masjid, itu tidak bisa. Nah, poin 13 terkait dengan pengumpulan zakat fitrah. Nah, di poin A ini ada himbauan untuk melakukannya sebelum bulan Ramadan sehingga lebih cepat sampai pada orang-orang yang berhak menerima atau pada mustahiknya. Terus kemudian zakat fitrah bisa dijemput ya, jadi tidak berkerumun, dijemput dan bisa transfer juga dan semacam itu. Terus di tempat pengumpulan zakat fitrah juga harus ada cuci tangan pakai sabun dan sejenisnya, dan petugas juga tidak bersalaman dan sejenisnya. Nanti dibaca di poin ini ada A, B, C, D, E ya. Nah, poin selanjutnya, poin nomor 14 itu terkait dengan penyaluran zakat fitrah. Sama intinya, mungkin nanti sistemnya door to door, tidak bisa pakai kupon antri, itu tidak bisa ya di poin-poin ini. Dan juga melakukan koordinasi dengan RT RW setempat untuk pembagiannya agar pendataan mustahiknya lebih jelas gitu ya. Nah, nomor 15 terkait dengan petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah itu dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan ya, seperti masker dan sarung tangan dan alat pembersih diri kayak tisu dan hand sanitizer dan sebagainya. Oke, dalam poin 16 itu intinya kita didorong untuk menciptakan dan menjaga kondusivitas dalam
Ramadan ini dengan tetap mengedepankan rasa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Dan poin terakhir nomor 17 yang seharusnya mungkin berarti nomor 15 ya, itu senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, di penutup ini ditulis bahwa semua panduan di atas itu dapat diabaikan ya. Panduan yang tadi kita sebutkan tadi itu dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkannya pernyataan resmi dari pemerintah pusat untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah untuk daerahnya masing-masing yang menyatakan keadaan telah aman dari COVID-19. Jadi aturan ini tidak berlaku atau boleh diabaikan ketika nanti ada status dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menyatakan daerahnya sudah aman dari COVID. Nah, inilah yang kita harapkan bersama bahwa COVID segera berlalu, kita bisa menjalani Ramadan dan Idul Fitri secara normal kembali. Makanya mari kita berdoa. Mungkin sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.